Oke, kita belajar hari ini teks laporan hasil observasi. Nah, ketika ada kata laporan, apa yang ada dalam benak pikir kalian laporan? Ya, menyampaikan informasi, betul, atau bentuk informasi, betul. Nah, ada juga kata observasi, teman-teman, kata kuncinya. Apa observasi, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, observasi artinya apa? Ya, betul. Observasi artinya adalah pengamatan. Jika begitu, berarti teks laporan hasil observasi itu yang bagaimana? Kita ke slide berikutnya. Laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Selain itu, ada juga Kosasih mengatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa teks LHO, laporan hasil observasi, adalah informasi yang berisi fakta-fakta berdasarkan pengamatan. Begitu. Fungsi teks LHO atau laporan hasil observasi yang pertama yakni memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. 2. Dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait mengenai suatu informasi. Yang ketiga, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan suatu kebijakan. Dan fungsi teks LHO yang keempat dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks LHO yang kelima berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari teks LHO yang akan kita pelajari. Nah, struktur teks LHO itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, bagaimana masing-masing struktur itu bentuknya akan kita bahas pada slide berikutnya. Simak slide berikutnya ya. Pernyataan umum berisi informasi umum. Nah, informasi umum ini seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Nah, ini ada contoh mengenai pernyataan umum. Saya bacakan ya. Apotek hidup adalah tanaman obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari yang ditanam di lingkungan sekitar. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau obat herbal. Obat tradisional lebih aman karena bersifat alami dan mudah didapat. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat lebih suka mengonsumsi obat-obatan tradisional. Nah, ini adalah hal umum, informasi umum mengenai apa yang kita amati, apa yang kita teliti. Nah, dari sini kita tahu kira-kira membicarakan tentang apa? Ya, betul, tentang apotek hidup. Struktur teks LHO yang kedua yakni
deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat pula berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek. Misalnya, kualitas, bagian, fungsi, dan kebiasaan serta kegunaan. Nah, di dalam contoh itu di situ sudah saya tertuliskan bahwa ada contohnya yang berbunyi demikian. Tanaman obat yang ditanam di pekarangan tersebut diantaranya sirih, lengkuas, jahe, jinten, kunyit, temulawak, dan salam, bawang merah, mengkudu, dan jeruk nipis. Nah, ini adalah bagian deskripsi bagian. Ada juga dalam deskripsi bagian itu yang bersifat adalah deskripsi manfaat. Nah, di situ pun sudah tertulis apa manfaatnya, seperti itu. Nah, bagian terakhir dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO yakni ringkasan atau simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Tadi di slide yang sebelumnya tadi kita ngebahas mengenai apotek hidup, macam-macam apotek hidup, sama membahas mengenai manfaat apotek hidup. Nah, di sini diberikan contohnya adalah banyak manfaat yang didapatkan dari menanam apotek hidup. Nah, ini merupakan bagian simpulan. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar struktur teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, apa sih laporan hasil observasi itu? Ya, informasi yang didapat berdasarkan pengamatan dan berisi fakta-fakta. Lalu yang kedua, kita belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja strukturnya? Tadi yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Demikian yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Bu Fitri mengucapkan tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.